Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan notaris di seluruh Indonesia, ketemu lagi kita dalam preskon kali ini, ya, preskon PPNI, dengan tema refleksi PPNI tahun 2024. Antara kenyataan dan harapan. Artinya kenyataan merupakan program-program yang telah dilakukan oleh PPNI dari bulan Januari sampai bulan Desember 2024. Sedangkan harapan adalah upaya yang akan dilakukan oleh PPNI ke depan. Artinya seluruh bidang-bidang di PPNI, ya, sesuai dengan arahan dari Ketua Umum dan Sekum untuk melaksanakan tugas baik itu harian dan seterusnya. Baik, di sini sudah hadir Sekretaris Umum Ikatan Notaris Indonesia, Bapak Dr. Agung Iriantoro. Selamat malam Pak, sehat Pak? Selamat malam Pak Moko, sehat Pak Moko? Ya. Sebelah kanannya Kabid Magang, Ibu Herna Gunawan. Ya. Sebelah kanannya Ibu Dewi, Sekretaris. Dan sebelahnya Ibu Risna, Sekretaris. Sebelah kirinya Kabid Organisasi, Bapak Taufik. Sebelah kiri Pak Taufik adalah Kabid Protokol, Dr. Redi Yunadi, dan saya Humas. Baik Pak, untuk mempersingkat waktu karena program PPNI dari bulan Januari sampai Desember itu sangat banyak Pak ya. Mungkin sebagai sekretaris umum yang menggawangi PPNI ke depan dan program ini bisa terlaksana, silakan Pak memberikan pencerahan dan penjelasannya. Ya, pertama saya mengucapkan terima kasih Pak Moko yang sudah mengagendakan acara pada hari ini. Terima kasih Pak Kabid yang sudah hadir, Bu Kabid. Saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama kami mengucapkan puji dan syukur dari Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa pada hari ini kami dari pengurus Ikatan Notaris Indonesia pada malam hari ini masih bisa bergabung, masih bisa sharing, masih bertukar informasi terkait dengan kegiatan PPNI di bawah Pak Tri Firdaus. Selanjutnya kami juga menyampaikan selamat Natal bagi teman-teman notaris yang merayakan Natal. Juga saya menyampaikan selamat tahun baru 2025, harapan baru, sehat selalu, dan mendapatkan satu keberkahan dan dilancarkan semua kegiatan dalam menjalankan tugas dan jabatan sebagai notaris. Pada malam hari ini kami bersama-sama dengan Kabid Organisasi Pak Taufik, ada Pak Teddy, kemudian ada Bu Herna, Bu Risna, dan Bu Dewiana yang bergabung dalam satu preskon pada malam hari ini dengan agenda yang disusun oleh Humas. Menyikapi atau menjelaskan pertanyaan Humas tadi, bahwa apa sih yang sudah dilakukan oleh kepengurusan Pak Tri Firdaus ini di pengurus pusat Ikatan Notaris Indonesia di tahun 2024 ya. Jadi bahwa sesuai dengan amanat Kongres dan kemudian kegiatan-kegiatan atau agenda yang sudah disusun, tentunya ini adalah satu agenda yang akan membawa manfaat untuk anggota dan tentunya satu program yang harus dijalankan oleh pengurus pusat. Dari Januari sudah kita jalankan, yaitu kegiatan pertama kali pada waktu itu kita juga ke Indonesia dulu ya. Ini kita melakukan satu MOU dengan Warmadewa yang di Bali ya. Ini kita lakukan adalah terkait dengan kerjasama dengan Prodi MKN Warmadewa. Nah, apa sih esensi dari tujuan dari
kerjasama di Prodi MKN ini. Tentunya kami akan memberikan masukan yang akan bermanfaat dalam melakukan proses kurikulum pendidikan ini adalah terkait kebutuhan dari mahasiswa yang nanti akan menjadi notaris. Jadi kami akan bersinergi tentang apa? Tentang kurikulum. Kira-kira kurikulum apa yang sangat dibutuhkan mahasiswa sehingga nanti ketika dia praktek, ketika menjadi notaris, mereka benar-benar telah mendapat bekal apa yang dia dapatkan. Nah, kita mencoba untuk sharing, kita juga melakukan diskusi, dan kemudian kita juga melakukan seminar yang tentunya kegiatan-kegiatan itu adalah memang bermanfaat untuk prodi ya, untuk prodi. Nah, kemudian kami juga ada kegiatan di samping keilmuan. Di bulan Januari juga kami ada kegiatan dengan Lemhanas ya. Jadi kegiatan ini fungsinya adalah untuk meningkatkan satu wawasan kebangsaan bagi notaris Indonesia, dan juga untuk peningkatan kepemimpinan. Biarpun bagaimana notaris adalah pemimpin di kantornya sendiri. Jadi mereka juga harus memahami bagaimana terkait dengan jiwa kepemimpinan. Nah, ini nggak bisa lahir dengan sendirinya, nggak bisa lahir kita baca buku, tetapi kita sharing dengan lembaga Lemhanas yang memang memberikan satu materi-materi untuk kepemimpinan, ya, wawasan kepemimpinan. Nah, fungsinya apa? Supaya benar-benar bahwa notaris ini punya jiwa kepemimpinan dan kemudian akan menumbuhkan rasa kebangsaan, dan ini juga akan apa? Ini akan membawa sikap dan perilaku sebagai seorang pemimpin. Nah, ini yang memang kita lakukan. Tujuannya apa sih? Tujuannya ya tentunya untuk kewibawaan lah, untuk keharkat dan martabat jabatan notaris dan perilaku notaris. Ini perhatian kita dari pengurus pusat agar menumbuhkan nilai-nilai kepemimpinan di anggota Ikatan Notaris Indonesia. Sisi lain bahwa kami juga ke Vietnam, diundang oleh pemerintah Vietnam, yaitu INI. Kami ada perwakilan, kebetulan hadir pada waktu itu Pak Ketum sendiri, Pak Ketum, kemudian saya mendampingi Bu Herna, Pak Taufik dan beberapa rekan ke Vietnam untuk diminta memberikan masukan di pemerintah Vietnam, yaitu terkait dengan materi-materi penyusunan tentang undang-undang jabatan notaris. Dan rupanya proses penyusunan undang-undang jabatan notaris di Vietnam itu baru berjalan sekitar 5 tahun ya. 5 tahun, maka betul-betul pada waktu kita ke sana diminta untuk beri masukan bagaimana rancangan undang-undang jabatan di Vietnam itu kita bisa memberikan satu masukan. Ini adalah satu eksistensi kita ya, bahwa ternyata Ikatan Notaris sudah diakui tingkat internasional, tingkat dunia, bahwa kita memang punya landasan atau aturan yang diakui bahwa ini ada satu aturan yang memang memberikan satu kepastian hukum. Nah, bagaimana sistem notariat kita ini adalah satu sistem civil law, maka kita juga memberikan masukan-masukan kepada Vietnam terkait bagaimana ada satu kepastian hukum terkait undang-undang itu yang nanti akan menjadi payung hukum dari notaris itu sendiri. Nah, ini di bulan Januari pun ini saya kasih cuplikan ya, ini hanya beberapa item ya, tapi kegiatan rutin selain ini juga ada. Nah, kemudian di Februari kita juga ada kegiatan selain Converwil, ada kegiatan sosial pada waktu ada bencana di Demak, Jawa Tengah. Kita juga memberikan satu kepedulian ya atas bencana di Demak ya Bu Risna ya, yaitu kita di Demak ya, kita ada satu kepedulian terhadap masyarakat yang terkena bencana banjir waktu itu ya. Nah, hal lain bahwa kami juga telah menerima dari adik-adik mahasiswa Universitas 11 Maret Surakarta ya.
adik-adik ini ingin melakukan studi banding di Ikatan Notaris. Nah, dan di studi banding itu kami memberikan satu materi, sebetulnya apa yang ingin dia tanyakan, apa yang disampaikan, apa yang mesti kita berikan masukan terkait nantinya untuk menjadi notaris. Jadi mereka mengakui dan memerlukan ekstensi nanti ekstensi mereka ya untuk lulus nanti mendapatkan satu masukan dari Ikatan Notaris Indonesia. Nah, satu perwujudan kita dari Ikatan Notaris bahwa memberi masukan adalah dalam rangka untuk memberi bekal atau bangunan hukum kenotariatan agar nantinya mereka benar-benar mampu nih dan menguasai terkait dengan ilmu kenotariatan dalam satu pelaksanaan jabatan nantinya ketika diangkat sebagai notaris. Hal lain Pak Moko saya rasa ada hal yang terkait dengan pertemuan dengan, nah ini hal terpenting juga pada bulan Maret ya, kita ada pertemuan dengan Universitas Yarsi ya, yaitu Prodi Notariat. Nah, dalam pertemuan ini pihak Universitas Yarsi minta untuk melakukan satu FGD ya dan seminar terkait dengan satu materi apa Pak, artificial intelligence ya Pak Taufik ya tentang AI ya. Jadi bagaimana kita memberikan masukan tentang artificial intelligence ini dalam notaris menjalankan jabatan. Nah ini hal-hal yang sudah kita lakukan. Nah dalam hal seminar ini di Yarsi dengan Perancisnya, dengan Perancis Pak Moko, dengan Perancis dan materi itu ya tujuannya apa? Tujuannya ya benar-benar bagaimana sih kita benar-benar memahami bagaimana notaris ini juga melakukan satu jabatan yang memang dituntut ya adanya satu cyber atau terkait dengan AI tadi. Tapi bagaimana kita juga memberikan penjelasan bahwa itu jangan sampai melanggar satu sistem hukum yang notaris di Indonesia adalah notaris tradisional. Jadi tidak melanggar esensi dari undang-undang jabatan yang sudah ada. Bukan berarti kita anti, tapi memang kita harus mau melakukan suatu proses-proses perubahan di ke depan terkait dengan satu artificial intelligence ini. Nah, hal lain yang perlu kami sampaikan bahwa beberapa rumusan sudah kita sampaikan dan dari pihak Perancis dan Jerman juga betul-betul menyampaikan bahwa terkait dengan satu proses penggunaan elektronik ini itu juga memang sangat hati-hati karena apapun dalam pelaksanaan penghadapan juga sistem elektroniknya ini juga menggunakan satu pengawasan atau ditangani setidak-tidaknya ada 200 ahli. 200 ahli agar tidak terjadi satu bentuk apa namanya penyimpangan atau apa Pak Moko yang hacker apa? Yang hacker ya. Ya, jangan sampai ada satu di hack itu, tapi di sana sangat ketat pengawasannya oleh profesional yang mengawasi tentang elektronik ini adalah 200 tenaga ahli elektronik. Nah, ini loh pemahaman ini kita sampaikan agar apa? Agar bahwa kita tidak ikut-ikutan atau kita betul-betul punya satu landasan yang kuat agar dalam pelaksanaan jabatan ini benar-benar memberikan satu perlindungan hukum dan kepastian hukum terhadap masyarakat yang memang sudah menghadap notaris. Nah kemudian kita juga ada seminar internasional yaitu tentang peran Ikatan Notaris yang visioner untuk mempersiapkan notaris dalam menghadapi revolusi 5.0 dan memperkuat keberadaan notaris civil law yang bertempat di ballroom Universitas Yarsi. Nah, itu kita bahas dengan narasumber yang
berkualitas baik dari luar maupun dari kita sendiri, yang tentunya bahwa pembahasan materi itu adalah benar-benar memberikan satu masukan, memberikan satu keilmuan, ya, memberikan satu pondasi kepada notaris maupun adik-adik mahasiswa maupun ALB agar bagaimana sih ke depan notarisi menghadapi satu revolusi 5.0. Nah, ini udah kita lakukan. Hal lain juga kita ada seminar-seminar di Jawa Tengah, juga ada terkait dengan talk show, dan ada kegiatan yang kita lakukan di bulan Mei adalah tentang ujian kode etik notaris. Nah, pelaksanaan ujian kode etik ini tentunya satu kegiatan yang menggunakan dasar atau payung hukum di Undang-Undang Jabatan Notaris, yang mana memang Ikatan Notaris oleh undang-undang diberi kewenangan untuk menetapkan dan menegakkan kode etik notaris, yaitu sebagaimana ditetapkan dalam pasal 83 Undang-Undang Jabatan Notaris, dan kemudian ada turunannya juga di Permen 19 tahun 2019 bahwa memang sertifikat kode etik itu juga harus dilegalisir atau diketahui oleh Ikatan Notaris. Nah, ini adalah untuk mengetahui bagaimana dalam satu bentuk pengawasan notaris, dan kita mengevaluasi sejauh mana kemampuan notaris dalam pemahaman dan penguasaannya terhadap satu kode etik notaris, karena ini juga penting karena akan dipakai nanti dalam pelaksanaan jabatan. Nah, hal lain juga kita harus kegiatan yang terkait menjadi satu program pemerintah, yaitu PMPJ, ya, prinsip mengenali pengguna jasa, yang kita lakukan di bulan Juni. Nah, bagaimana sih kita memahami ketentuan prinsip mengenai pengguna jasa? Nah, ini kan ada undang-undang yang memang mewajibkan, yaitu undang-undang tentang tindak pidana pencucian uang dan terorisme, TPPT, ya. Nah, ada klausul bahwa ada pihak wajib lapor. Nah, siapa diantaranya? Diantaranya juga ada notaris. Akan tetapi dalam hal apa notaris kemudian wajib lapor? Itu juga ada ketentuan di PP 43 dan PP 61, ya Pak. PP 61 ini dalam hal-hal secara tegas diatur jika memang notaris bertindak untuk atas nama pengguna jasa, maka dia wajib PMPJ. Nah, ini kita jelaskan sehingga apa? Sehingga notaris ini benar-benar menjalankan apa yang menjadi satu perintah undang-undang yang harus dilakukan. Nah, kalau kita sampaikan maka enggak menjadi beban. Ada peraturan yang lahir bahwa oh ya ini harus dipanai secara benar supaya tidak menjadikan satu kegelisahan atau beban. Dalam hal tertentu mereka wajib PMPJ, tapi dalam hal yang lain juga tidak harus PMPJ. Nah, ini kegiatan yang kita sampaikan. Kegiatan ini fungsinya apa sih? Ya, kita betul-betul memberikan satu masukan dan kepedulian kepada anggota supaya tidak menjadi resah, supaya mendapat satu informasi, pengetahuan yang utuh, ya, yang utuh dari apa? Dari Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia. Karena ini menyangkut pelaksanaan jabatan. Itu kan ada subjek hukum yang diwajibkan untuk PMPJ. Nah, subjek hukumnya ini siapa, dalam hal apa? Ini kita sampaikan, ya. Nah, kemudian juga ada seminar internasional lagi yang kita lakukan di Pelita Harapan, ya. Universitas Pelita Harapan juga mengundang Ikatan Notaris untuk melakukan seminar, ya, yang kemudian juga ada penandatangan MOU yang dalam satu materi seminar tersebut ini saya akan bacakan, yaitu temanya, yaitu ini juga tema terkait dengan pelaksanaan jabatan, yaitu peran notaris dalam pencegahan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme. Nah, ini jauh kita jelaskan
gitu. Bagaimana notaris juga nggak terbawa-bawa terkait satu pembuatan akte yang asal usulnya dana berasal dari TPPU atau dana yang akan digunakan untuk pendanaan terorisme. Nah, kita juga udah bahas di seminar itu sehari penuh dan dengan peserta yang cukup banyak, dan memang banyak anak teman-teman notaris dan anak-anak ALB yang haus akan informasi ya, bagaimana yang dibutuhkan notaris nanti dalam pelaksanaan jabatan. Ini hal-hal yang prinsip dengan hal luar, akan tetapi pemahaman di internal di kebutuhan nasional sendiri, yaitu teman-teman kita juga kita berikan satu materi tentang notaris pembuat akte koperasi. Jadi memang banyak ya teman-teman kita yang masih mendapat klien tentang koperasi. Nah, agar menjadi satu bahan ya, menjadi satu keilmuan atau basic untuk membuat satu akte koperasi itu, maka kita juga menjalankan kegiatan itu. Nah, kegiatan NPAK ini adalah untuk bagaimana nanti membuat aktenya dan bagaimana mengakses jika juga terjadi satu perubahan-perubahan terkait dengan satu kepengurusan di koperasi tersebut. Nah, kemudian hal terpenting nih ya, bahwa juga kita tidak lupa di bulan Juli kita juga telah melakukan memperingati ya, peringatan HUT INI yang ke-116 ya. Dan ini di HUT yang ke-116 ini sekaligus kita melakukan peresmian gedung Pusdiklat dan Sekretariat Ikatan Notaris Indonesia. Jadi resmi kita gunakan gedung itu. Jadi sejak tanggal 1 Juli ya 2024, maka gedung ini sudah resmi kita gunakan untuk kegiatan Ikatan Notaris Indonesia ya. Nah, kemudian sisi lain bahwa kita juga telah berhasil meluncurkan buku ya, buku tentang visi dan misi INI menghadapi revolusi 5.0. Nah, ini juga kita terbitkan bersamaan dengan HUT ke-116 Ikatan Notaris Indonesia, dan juga ada dibarengi kegiatan-kegiatan terkait dengan donor darah, dan kemudian ada fun walk dan malam keakraban ya yang kita lakukan di gala dinner di Bidakara ya. Nah, ada seminar internasional juga di Riau, tak lepas dari nilai-nilai kebangsaan kita untuk menghormati perjuangan pendahulu kita. Kita juga ikut memperingati hari HUT RI ke-79 di gedung Pusdiklat ini dan Sekretariat ini melakukan upacara bendera ya. Nah, kita lakukan ini rutin setiap tahun, setiap tanggal 17 Agustus Ikatan Notaris telah melakukan peringatan upacara bendera untuk memperingati hari HUT RI ke-79. Ada hal lain di September juga kita lakukan, yaitu ada INI Run ya. Jadi itu di Makassar. Ini kami mendapat apresiasi dan mendapat sambutan dari teman-teman notaris dan umum waktu diselenggarakan dengan kegiatan ini mencapai peserta 2.000 peserta ikut INI Run di Makassar. Jadi kita terus melakukan satu aktivitas kegiatan-kegiatan, baik itu keilmuan, kegiatan sosial, kegiatan olahraga, kegiatan hal yang menyangkut satu kepemimpinan juga kita lakukan secara rutin ya ini. Nah, juga kita ada lakukan permintaan dari Pemprov ya, DKI terkait dengan satu diklat terkait dengan satu bagaimana kita memberikan masukan tentang proses
pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Jadi kita sebagai narasumber ya, notaris sebagai narasumber dalam kegiatan bagaimana satu institusi pemerintah melakukan proses pengadaan untuk kepentingan umum. Nah ini juga ada permintaan dan PPNI mengirimkan beberapa teman yaitu menjadi narasumber. Iya, hal lain juga ada juri tamu ya, juri tamu kita menjadi juri tamu dalam lomba debat ya, debat hukum kenotariatan pada pertemuan forum kerjasama program studi magister kenotariatan perguruan tinggi swasta se-Indonesia. Jadi ini kita lakukan di mana sih? Kita lakukan di Semarang, di Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Unisula, ya terkait dengan memang lomba debat ini yang dilakukan oleh universitas swasta ya, se-Indonesia. Ini PPNI mendapat kepercayaan ya dari universitas PTS tersebut, kita sebagai dewan juri. Jadi ada lomba akta, lomba debat, lomba apa lagi Pak? Lomba akta, lomba debat lah, ini karya ilmiah. Jadi di lomba tersebut PPNI memberikan satu peran serta, memberikan satu sumbangsih bahwa kita memberikan masukan penilaian atas lomba tersebut dan kita memberikan support kepada PTS penyelenggara MKN yang sudah melakukan MOU dengan Ikatan Notaris Indonesia. Jadi ini sudah kita lakukan dan kemudian kita juga ada konsultasi publik RPP pungutan dan RKA OJK sektor pasar modal, keuangan derivatif, bursa, terus karbon, kemudian inovasi teknologi sektor keuangan, aset keuangan digital dan aset kripto ya di Jakarta. Nah kemudian ini kegiatan-kegiatan yang keilmuan ya. Kemudian ada lagi Bu. Oke, kita ada rapat dengar pendapat dengan OJK tentang pelaksanaan rapat umum pemegang saham, rapat umum pemegang obligasi, rapat umum pemegang sukuk, dan yaitu pada ini secara elektronik ya, ini udah kita lakukan. Jadi semua kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan jabatan kita lakukan. Nah terakhir, oh ya ada kita juga hadir di rapat pleno Komisi Asia UNL ke-14 di Samarkand, Uzbekistan. Jadi ya kita masih mendapat satu undangan karena kita diakui dan sebagai anggota UNL, sehingga kegiatan-kegiatan ini masih kita lakukan. Sebetulnya apa sih kalau ditanya, apa sih mesti ikut UNL kemudian seminar-seminar? Ini adalah satu bagaimana kita mengikuti perkembangan hukum kenotariatan. Enggak hanya di tingkat nasional, tapi tingkat internasional juga kita ikuti. Ini menjadi satu referensi kita ya. Nanti jika ada perubahan-perubahan kita udah punya materi, kita udah punya referensi, kita udah punya bank ilmu ya, punya pengetahuan bagaimana mengkonstruksikan itu jika nanti diperlukan dalam satu proses amandemen Undang-Undang Jabatan Notaris. Nah, ujian ini siapa lagi yang mengawal kalau bukan kita-kita. Ya, jadi ini harus dijaga. Kenapa harus kita kawal? Ya memang kita harus menjaga bahwa kehormatan notaris dan kepercayaan kepada notaris ini harus kita jaga. Supaya publik, kemudian APH dan pemerintah masih percaya terhadap pelaksanaan jabatan notaris yang memang nantinya betul-betul memberikan satu perlindungan kepada masyarakat. Nah kemudian ada satu FGD dan kemudian ada permintaan untuk membahas dalam satu FGD perubahan anggaran dasar Badan Hukum Koperasi. Ini dari Kementerian Koperasi yang minta. Ini
Ini banyak ya, jadi satu kegiatan yang rutin kita lakukan. Maka pada malam hari ini kita juga baru hari pertama masuk, kita juga sudah menyampaikan hal-hal yang terkait dengan apa yang sudah kita lakukan. Nah, terakhir kemarin ini untuk satu kegiatan yang sifatnya penyegaran fisik, nah, kita telah melakukan IAIN Run di Riau Pekanbaru. Ini juga cukup banyak pesertanya, sekitar 1.350 peserta yang ikut dalam kegiatan IAIN Run teman-teman di Pekanbaru, jadi di bawah koordinator dan kepemimpinan ketua pengurusnya Ibu Pupung ya. Ibu Pupung Mulyantini ya. Jadi saya apresiasi, terima kasih Ibu Pupung yang sudah menyelenggarakan kegiatan IAIN Run yang pesertanya 1.300 lebih, dan di Makassar terima kasih kepada Pak Hustab ya, sama siapa nih? Bu Trisnawati ya, Bu Trisnawati yang telah menyelenggarakan ini dan berjalan sukses. Saya rasa ini yang kegiatan yang sudah kita lakukan di 2024, bahwa tidak hanya kegiatan fisik tapi ada keilmuan, ada kepedulian sosial, ada hal lain yang kemudian memberikan keilmuan. Juga kita mensupport kegiatan pemerintah dalam rangka memberikan masukan terkait dengan keilmuan notaris dalam menjalankan jabatan. Ini yang bisa kami sampaikan Pak Moko. Mudah-mudahan apa yang kami lakukan dan kami sampaikan pada malam hari ini menjadi satu informasi yang diterima oleh teman-teman, dan ini mudah-mudahan menjadi satu komunikasi aktif yang sifatnya positif apa yang telah kita lakukan 1 tahun ini. Saya rasa itu Pak Moko, terima kasih. Terima kasih Pak Sekum, luar biasa sekali kegiatan PPNI dari bulan Januari sampai bulan Desember yang tidak bisa disebutkan satu persatu karena saking banyaknya. Itu hanya skala prioritas yang disebutkan atau dijelaskan oleh Pak Sekum ya. Ini menandakan bahwa PPN itu ada di tengah-tengah masyarakat, baik kegiatan rohani maupun kegiatan ragawi. Sebelum saya beralih ke yang lain, di sini ada hadir Kabid organisasi. Pak, harapan kita ke depan, Pak Kabidor, ya, atau tambahan, mungkin ada tambahan dari Pak Kabidor tentang penjelasan dari Pak Sekum tadi dari bulan Januari sampai bulan Desember, Pak, silakan. Iya, terima kasih Mas Moko. Terima kasih Pak Sekum dan rekan-rekan semua yang hadir pada kesempatan ini. Tadi sudah banyak sekali ya disampaikan oleh Pak Sekretaris Umum ya, kegiatan-kegiatan NI memang nggak bisa disebutkan satu persatu nih ya, karena di catatan saya aja ini berapa lembar nih ya, sangat banyak ini kalau harus dibaca satu-satu ini. Jadi poin-poin besar apa menjadi program kerja dari Ikatan Notaris Indonesia itu sudah dilaksanakan setiap bulannya. Selain apa yang disampaikan oleh Pak Sekum tadi, ada beberapa kegiatan rutin memang yang selalu dilakukan ya, baik di sekretariat ataupun di luar sekretariat IAIN ya. Program rutin itu antara lain misalnya rapat pengurus harian ya, itu rutin dilakukan. Rapat pengurus harian baik mengundang seluruh ketua bidang maupun mengundang bidang-bidang terkait ya, misalnya ada suatu isu tertentu yang harus segera diputuskan, maka akan diadakan rapat harian. Jadi keputusan-keputusan yang ada di pengurus pusat Ikatan Notaris Indonesia ini selalu diputuskan berdasarkan keputusan rapat ya, jadi bukan keputusan pribadi-pribadi ya. Selain rapat pengurus harian juga mengadakan beberapa kali rapat pleno pengurus pusat, itu yang mengundang seluruh pengurus ya pusat ya, untuk mengambil suatu keputusan atau menyampaikan beberapa informasi yang harus diketahui oleh semua pengurus dan nanti bisa disampaikan kepada anggota lainnya. Kemudian yang rutin juga setiap bulan kita lakukan adalah memberikan rekomendasi ya kepada notaris yang ingin memperpanjang masa jabatan dan yang ingin pindah tempat kedudukan ya. Ini setiap bulan
ada ya yang datang ke sekretariat notaris-notaris yang ingin mendapatkan rekomendasi ya. Kemudian PP juga banyak menerima permohonan untuk memberikan keterangan sebagai ahli di pengadilan ya dari berbagai wilayah, baik yang diminta oleh pengurus wilayah atau pengurus daerah atau dari anggota yang bersangkutan atau dari masyarakat ya. Itu rutin kita lakukan juga untuk memberi keterangan ahli di pengadilan karena memang terkait dengan pelaksanaan jabatan notaris atau terkait dengan hukum kenotariatan. Biasanya akan meminta keterangan ahli ya kepada pengurus pusat ya. Kemudian juga kita melakukan pendampingan terhadap anggota ya yang sedang menghadapi permasalahan hukum ya. Sepanjang informasinya disampaikan kepada pengurus pusat, ya kita tentunya akan melakukan pendampingan, akan memberi pengarahan ya atau berdiskusi ya mengenai persoalan-persoalan yang sedang dihadapi ya. Itu tidak hanya dari anggota, dari masyarakat juga banyak ya. Ada juga yang bertanya melalui surat resmi ya atau email ya atau datang langsung ke sekretariat ya. Itu juga rutin kita lakukan. Jadi setiap bulannya memang di tahun 2024 itu selalu ada kegiatan di Sekretariat Ikatan Notaris Indonesia ya terkait dengan pelayanan, baik pelayanan langsung kepada anggota Ikatan Notaris Indonesia maupun pelayanan kepada masyarakat, karena bagaimanapun INI ini tetap harus ada di tengah-tengah masyarakat juga sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Sekretaris Umum. Jadi tidak hanya kita melayani anggota kita, baik anggota biasa ataupun anggota luar biasa, tetapi juga melayani masyarakat-masyarakat yang memang membutuhkan peran serta Ikatan Notaris Indonesia dalam bidang hukum tentunya. Mungkin itu Pak Moko tambahan sedikit ke kita rutin yang memang selalu ya hampir tiap hari ada di Ikatan Notaris Indonesia, di Sekretariat Ikatan Notaris Indonesia. Luar biasa sekali ya rekan-rekan Notaris Indonesia, kegiatan baik di luar sekretariat maupun di dalam sekretariat, bahwa kita semua di PPN ini berusaha untuk berbuat yang sebaik mungkin karena ini adalah amanah ya, amanah dari Kongres. Di kegiatan tersebut ya, di sini banyak bidang-bidang yang lain pula yang ikut serta ya, mensupport bidang-bidang yang lain. Hadir di sini Ibu Herna Gunawan, mungkin bisa menjelaskan Bu bidang-bidang atau kegiatan-kegiatan yang lain. Silakan Bu. Terima kasih Pak Moko. Sebelumnya selamat tahun baru untuk rekan-rekan sekalian. Kegiatan rutin yang selalu dilaksanakan itu setiap tahun ya seperti biasa seleksi ALB, walaupun itu dilaksanakan di kepengurusan daerah ya. Jadi seleksi ALB, kemudian magang bersama yang rutin, selalu rutin dilaksanakan di periode di bulan Februari, bulan Mei, Agustus dan November. Kemudian ini juga saya juga menyampaikan juga bahwa alat pembaca KTP elektronik ya itu juga sudah banyak yang melakukan pemesanan dan sudah dikirimkan juga, dimanfaatkan tentunya untuk untuk lebih berhati-hati ya dalam memastikan kehadiran dari para penghadap. Mungkin itu yang saya tambahkan sedikit. Terima kasih. Terima kasih Bu Herna. Nggak lengkap sepertinya kalau Ibu Risna tidak menanggapi ya, karena beliau ini sangat membantu di bidang sekretariatan ya terhadap kinerja PPNI. Silahkan Bu Risna. Ya, jadi setiap dari kita ingin hidup bermanfaat. Saya merasa hidup saya jauh lebih bermanfaat ketika saya
bergabung dengan PPINI. Saya ucapkan terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan dan kesempatan untuk saya mengikuti kegiatan demi kegiatan yang dibuat oleh PPINI. Luar biasa. Boleh kita bangga ya. Ini bagaimana bisa suatu perkumpulan yang membuat begitu banyak kegiatan dan semuanya bermanfaat. Tidak hanya untuk anggota, tapi juga untuk masyarakat. Dan mungkin ada satu kegiatan yang belum sempat disampaikan, bahwa PPINI sangat mensupport pengajuan permohonan beberapa rekan notaris tentang perpanjangan masa jabatan ya. Yang semula 65 masa jabatan usia pensiun notaris 65 bisa diperpanjang 2 tahun dan diajukan ya diperpanjang menjadi 70 tahun. Luar biasa. Itu setiap sidangnya tidak pernah tidak hadir perwakilan dari PPINI, bahkan Pak Ketum, Pak Sekum juga hadir dalam persidangan tersebut. Luar biasa. Dan kepada rekan-rekan yang ingin menyaksikan pembacaan putusan di Mahkamah Konstitusi besok, ya Mbak ya, jam berapa Mbak Herna? Jam 2 siang. Ya, semoga mendapatkan hasil terbaik sesuai dengan yang kita inginkan bersama. Terima kasih. Terima kasih Bu Risna infonya. Ini yang ditunggu-tunggu putusan Mahkamah Konstitusi ya tentang perpanjangan umur yang automatically insya Allah ya, karena kajian akademiknya adalah 70 tahun, mudah-mudahan kembali ke situ. Di sini juga ada Bu Dewi ya. Gimana Bu Dewi? Terima kasih, sama dengan Ibu Risna, saya merasa sangat berterima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk saya bergabung di PPINI ini dengan aneka kegiatannya dan juga banyak hal-hal positif yang dilakukan. Dan yang pasti besok ya kita menunggu keputusan pengadilan Mahkamah Konstitusi ya untuk masa jabatan notaris yang diperpanjang menjadi 70 tahun. Semoga hasil terbaik untuk kita semua. Terima kasih Bu Dewi. Sebelum kita melangkah ke harapan ya, semua kegiatan tentu ada yang menggawangi, ada yang mengawal. Ya. Di sini ada Ketua Bidang Protokol. Nah kita tanyakan suka dukanya beliau menggawangi kegiatan di PPINI. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Moko. Seperti disampaikan oleh Pak Moko, memang tugas protokolnya adalah mensupport kegiatan dari pengurus pusat Indonesia, di mana kita harus membantu kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Ketua Umum dan Sekum mengenai kegiatan baik yang rutin maupun kegiatan-kegiatan insidentil, baik masalah mengenai perjalanan dinas atau kegiatan-kegiatan Ketua Umum dan Sekum ke daerah-daerah. Kita akan membantu mensupport kegiatan tersebut. Demikian juga untuk kegiatan-kegiatan non rutin baik mengenai masalah sosial, masalah keagamaan, di mana kita selalu mendukung kegiatan-kegiatan seperti bencana alam yang kita lakukan, membantu di Demak, di Sumatera Barat juga kita telah membantu kegiatan ada bencana alam di Sumatera Barat, dan mungkin rencana kita tanggal 7 Januari kita juga akan memberikan bantuan sosial kepada masyarakat yang terkena musibah di Sukabumi. Demikian juga untuk kegiatan-kegiatan humas kita juga membantu apa-apa yang dilakukan oleh kegiatan bidang humas, terutama yang belakangan ini banyak dilakukan untuk podcast ya. Jadi kita juga membantu kegiatan-kegiatan humas agar kegiatan kehumasan dapat berjalan dengan lancar. Mungkin sekian sambutan kami untuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh protokol untuk kegiatan pengurus pusat Indonesia, PPINI Indonesia. Terima kasih. Terima kasih Pak Teddy yang jerih payahnya ya tanpa henti mengawal kegiatan atau program-program yang akan dilaksanakan oleh PPINI. Nah ini adalah semua banyak sekali pertanyaan yang masuk kepada kami ya
tentang harapan. Ini gongnya ini. Harapan IAIN ke depan, apa yang akan dilakukan oleh IAIN ke depan. Terus apakah bisa mengakomodir semua keinginan dari anggotanya. Mungkin ini adalah kewenangannya Pak Sekum atau Pak Kabidor untuk menjawab. Silakan Pak Sekum. Iya, terima kasih Pak Moko. Tentunya sebelum saya memberikan satu tanggapan, satu apresiasi ya, satu ucapan terima kasih kami dari Pak Ketua Umum kepada seluruh teman-teman pengurus pusat, kepada seluruh kabit, koordinator dan anggota yang selama ini sudah mengorbankan waktu, tenaga dan pikiran untuk kemajuan INI dan pelayanan INI kepada anggota dan juga kepada masyarakat. Kami tidak bisa memberikan sesuatu yang sifatnya material, tetapi saya mengapresiasi dan menyampaikan rasa hormat kami dan terima kasih kami bahwa teman-teman ini sudah melakukan yang terbaik untuk Ikatan Notaris Indonesia. Tentunya pengorbanan ini nanti akan mendapat balasan yang berlimpah dari Tuhan Yang Maha Kuasa atas pengorbanan dan perjuangannya. Salam dari Pak Ketua Umum di akhir tahun ini kepada seluruh pengurus dan anggota atas support dan partisipasi dukungan kepada Ikatan Notaris Indonesia. Pak Moko, bagaimana harapan ke depan? Saya sampaikan kepada seluruh rekan-rekan anggota Ikatan Notaris bahwa INI akan melakukan satu hal-hal yang bermanfaat, yang akan dibutuhkan ya oleh anggota, dan tentunya tak lepas bahwa bagaimana Ikatan Notaris ini bisa lebih berperan lagi dalam memberikan sumbangsih kepada anggota, pemikiran-pemikiran hukum dan masukan kepada pemerintah. Bagaimana menjalin hubungan hukum, menjalin hubungan kebersamaan dengan satu institusi pemerintah terkait dengan dunia kenotariatan, perkembangan hukum kenotariatan. Bagaimana selanjutnya bahwa proses pembinaan dan pengawasan ini notaris masih mendapat tempat atau mendapat kepercayaan sebagai jabatan officium nobile di masyarakat. Harapannya bahwa kami akan terus bekerja ke depan, kami akan terus berkarya, kami akan terus melakukan satu kegiatan yang menjadi satu tanggung jawab Kongres dan menjadi satu moral obligation kami kepada anggota dan masyarakat. Ini Pak Moko yang perlu kami sampaikan. Hal demikian juga tentunya kami memerlukan support, dukungan seluruh anggota. Mari sama-sama kita bergandengan tangan, sama-sama memikul beban dan tanggung jawab kepercayaan terhadap Ikatan Notaris ini dalam memberikan sumbangsih
kepada bangsa dan negara. Itu Pak Moko. Terima kasih. Barangkali dari Pak Taufik ada tambahan, silahkan Pak Taufik. Iya, mungkin banyak harapan ya yang diharapkan ya, yang bisa dilakukan oleh Ikatan Notaris Indonesia terhadap anggota-anggotanya ya. Tentunya Ikatan Notaris Indonesia yang paling utama adalah menjalankan program kerja yang sudah diputuskan di dalam Kongres ya. Itu karena amanah Kongres itu yang harus tetap dilaksanakan ya. Kita harapkan program kerja ini dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Ikatan Notaris Indonesia untuk anggota ini dapat berjalan dengan baik, dapat berjalan dengan lancar ya, tidak ada kendala apapun ya. Meskipun mungkin di tahun 2024 ada beberapa kendala yang kita hadapi dalam menjalankan program, terutama mungkin ada hubungan-hubungan dengan lembaga-lembaga lain ini agak terhambat. Iya, agak terhambat lah ininya ya. Meskipun kita masih bisa mengantisipasi hal tersebut ya. Kita harapkan pelayanan kepada anggota tetap dapat berjalan dengan baik